Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Bupati Cilacap, yang saya hormati para Posbang, para Satpol, para EKD yang mewakili, teman-teman dari Dinkes, dari Inspektorat, kemudian dari Pejanka yang saya hormati, saudara-saudara kita dari Forum Non Aparatur Sipil Negara atau Fornas CAP yang saya hormati, saya banggakan, dan semoga kita semua mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati yang terhormat, bahwa pada pagi hari ini teman-teman dari Forum Non Aparatur Sipil Negara mungkin nanti akan ada yang menyampaikan secara langsung, tapi sekilas kami mendapat informasi teman-teman ini ingin bersilaturahmi pada Pak Bupati, kemudian mungkin sedikit menyampaikan beberapa unek-unek berkaitan dengan keberadaan non atau pegawai non ASN. Ini memang tidak hanya di Cilacap ya, ini mungkin seluruh Indonesia sedang mengalami kegelisahan berkaitan dengan adanya rencana pemerintah pusat ingin meniadakan honorer pada tahun 2023. Namun demikian, teman-teman sekalian, ini masih terus menjadi pembahasan di tingkat nasional, termasuk pada pagi hari ini bahwa kami laporkan Kepala BKPBD, Kepala Pejanka, dan Kepala Dinkes sedang diundang di provinsi, yaitu untuk membahas keberadaan dan bagaimana perencanaan berkaitan dengan tenaga non ASN di Jawa Tengah. Ya, mungkin juga beliau-beliau akan menyampaikan informasi-informasi apa yang berkembang di lapangan, kemudian menjadi pembahasan di tingkat nasional. Mungkin sebelum Pak Bupati nanti menyampaikan beberapa tanggapan dan hal-hal yang berkaitan dengan ini, kami persilakan mungkin perwakilan dari teman-teman non ASN untuk menyampaikan diwakili oleh siapa. Jadi dikenalkan juga ada masalah, ini teman-teman yang hadir semuanya, sehingga nanti apa yang menjadi unek-unek tersampaikan kepada Pak Bupati, kemudian sebagai bahan kebijakan beliau setelah dibahas bersama-sama otomatis dengan pejabat-pejabat lain yang berwenang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap, Bapak Asisten Sekda, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang hadir, yang mewakili pada pagi hari ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih Bapak atas waktunya. Di tengah kesibukan Bapak masih melayani kami untuk bertatap muka, Pak. Ini mungkin kali pertamanya kami sebagai non ASN minta bertemu dengan Bapak Bupati dengan didampingi para kepala PD. Salawat salam kita ajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelum saya menyampaikan apa maksud kami hadir ini Bapak Bupati, sedikit kami menyampaikan bahwa memperkenalkan diri Forum Non ASN Kabupaten Cilacap itu terbentuk atas dasar inisiasi teman-teman non ASN, bukan tanpa alasan. Kita mendengar surat P4RP yang akhir ini kita terima, itu sangat membuat gelisah teman-teman non ASN pada khususnya. Di situ tertuang bahwa adanya pengalih fungsian tenaga non ASN menjadi tenaga outsourcing, terus penghapusan tenaga non ASN. Di situ kita benar-benar merasa ingin bahwa non ASN perlu adanya sebuah forum yang nantinya bisa menjadi panjang tangan atau menyampaikan aspirasi dari teman-teman non ASN secara keseluruhan. Sebenarnya
Sebetulnya kami juga bermodal nekat memberanikan diri. Kalau kami salah dalam pembentukan sebuah forum ini, saya atas nama pribadi dan forum menyampaikan mohon maaf Bapak. Kami non ASN Kabupaten Cilacap ingin menyampaikan beberapa unek-unek terkait nasib kita, Pak. Kalau sekarang mau ada pengangkatan tes P3K dari kalangan tertutup, itu kita sampai detik ini masih belum tahu informasi seberapa jumlah yang dialokasikan untuk pengadaan P3K di khususnya tenaga teknis di Kabupaten Cilacap. Kalau mengingat tahun yang kemarin guru, tenaga kesehatan menjadi prioritas. Di tahun kemarin ada sekitar 4.000 lebih kalau tidak salah, ditambah tenaga kesehatan dan tenaga teknis hanya sedikit, Pak. Kami menyadari bahwa guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan bangsa. Tapi kami tenaga teknis juga ingin diperhatikan, Pak. Nyuwun sewu kalau boleh matur, para pejabat yang ada di Kabupaten Cilacap ini bisa tindak di sebuah acara itu karena driver, ruangan bersih, karena tenaga teknis yang ada, tenaga kebersihan yang ada di lingkungan kita, Pak. Keamanan itu juga bagian dari tenaga yang terlibat di pemerintahan. Dengan adanya surat edaran itu, teman-teman 3 tenaga dasar ini menjadi materi utama yang disampaikan, sehingga kami ini ingin memohon kepada Pak Bupati bahwa yang tertuang dalam surat edaran Menpan RB itu supaya ditinjau ulang. Kami akan memohon kepada Pak Bupati membuat surat pada pusat terkait itu, Pak. Hilangkan outsourcing dan meninjau ulang terkait penghapusan tenaga non-ASN. Di sini juga terkait pendataan banyak teman-teman non-ASN yang merasa belum terakomodir, Pak, dan merasa bimbang dalam menentukan kebijakan pendataan. Terutama ada di Diskominfo ada RPPL, lembaga penyiar publik lokal, itu masuknya dalam kategori apa, terus pemungut retribusi juga yang ada di pasar-pasar itu juga punya peran penting terhadap pendapatan asli daerah. Non-ASN di Kabupaten Cilacap, keberadaannya diakui atau tidak itu sangat membantu kinerja teman-teman ASN pada khususnya, baik dalam pencapaian WTP itu teman-teman ada di PDMK yang selama ini juga membantu rekon aset dan lain sebagainya, sehingga kami juga ingin sangat diperhatikan dalam hal ini, Pak. Forum ini hadir bukan untuk menjadi oposisi pemerintah, Pak. Kami hanya sebagai wadah menampung untuk silaturahmi teman-teman non-ASN yang sampai saat ini yang sudah masuk dalam data kami total sekitar 1.300-an, Pak, yang tergabung dalam forum ini. Kami sangat berharap kebijakan pusat yang tidak berpihak kepada kami untuk ditinjau ulang, Pak. Termasuk teman-teman yang sampai saat ini dikategorikan TMS, tidak memenuhi syarat karena kurang 1 tahun masa pengabdian. Di PDNK dulu kemungkinan ada teman-teman yang baru mengajar, mungkin tidak karena aturan baru bisa menjadi P3K guru. Kenapa di tenaga teknis untuk aturan agak sedikit mempersulit kami, Bapak. Sehingga kami ingin menyampaikan ini biar teman-teman merasa diakui, karena yang
kategori CMS ini juga sampai detik ini merasa belum yakin kok aku gak termasuk di data, padahal sama-sama mengabdi. Artinya pusat kan menentukan pendataan ini kan belum ada goalnya sampai kapan, Pak. Kecuali mungkin BKN menentukan pengangkatan non ASN secara menyeluruh di bulan November, taruhlah, ketika yang bersangkutan belum 1 tahun, mungkin menjadi syarat mutlak untuk tidak masuk dalam pendataan tersebut, Pak. Tapi ini pesan dari teman-teman yang masuk dalam kategori CMS, untuk aturan itu supaya ditinjau ulang. Terus keberadaan teman-teman POK yang ada di puskesmas, Bapak, yang menurut informasi tahun depan sudah ditiadakan. Jadi kami juga mohon untuk ditinjau ulang karena kami juga sudah bekerja mengabdi, kita juga bekerja sesuai dengan aturan. Kita hadir juga selama ini belum pernah istilahnya menentang aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, termasuk dari bagian gaji. Kalau kita berpikir bahwa di Kabupaten Cilacap adalah salah satu honor gaji terkecil, masuk dalam kategori gaji paling kecil di Jawa Tengah, karena yang lain sudah di UMK. Tapi kita selama ini tidak pernah menuntut hal itu. Kita sangat mematuhi aturan yang sudah berlaku. Tapi karena ini menyangkut nasib pekerjaan teman-teman ASN semua yang akan dihilangkan, kami sedikit memohon kepada Pak Bupati dan para pejabat yang ada di Kabupaten Cilacap yang terkait untuk bisa membantu kami mempertahankan. Ya, luput-luputnya pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan P3K. Biarkan kami bekerja seperti biasa sebagai tenaga honorer, Pak. Itu harapan kami, Pak. Kami tidak muluk-muluk meminta. Tetapi untuk harapan yang sesungguhnya dengan adanya kebijakan yang dari pusat ini, barangkali bisa membantu kami untuk mengupayakan teman-teman non-ASN yang ada di Kabupaten Cilacap itu menjadi tenaga P3K, minimal tenaga P3K, karena selama ini kita kerja juga belum ada payung-payung yang jelas baik dari sisi pendapatan dan sebagainya. Kalau kita melihat teman-teman CPNS yang baru datang, mungkin kita tidak iri dengan kehadiran teman-teman CPNS, tapi kadang-kadang kita merasa sakit hati baru datang gajinya sudah gede, dapat tunjangan, dapat ini dan itu, tapi kita yang sudah mengabdi lama kadang merasa tidak kurang diperhatikan. Izin memperkenalkan, nama saya Mahfudin, Mbak. Saya yang ditunjuk sebagai Ketua Fornascap. Saya keseharian dinas di BPPKAD. Saya ditunjuk sebagai ketua, terus saya didampingi 2 wakil ketua. Ada Mas Wahyu Diono dari PSDA, Mas Zainal dari Dinas Porapat. Terus ada sekretaris 1, Mas Arif Seperti dari DPK UKM. Terus Mbak Evia dari Kelurahan Kumilir. Mas Pakil ada 2, Mas Wahyu Diono dari PSDA, juga Mas Zainal dari Disporapa. Terus sekretaris 1, Mas Arif Seperti dari DPK UKM, Mbak Evia, sekretaris 2 dari Kelurahan Kumilir. Ada juga bidang hukum, Mas Widi dari Kelurahan Kebon Manis. Humas kebetulan ada di badan humasnya tidak bisa hadir karena ada tugas dari dinasnya, dan kita didampingi ada Mas Rocky dari Dinas Pertanian, terus Puskesmas 2 dan Pedanka ada Mas Widi bersama temannya, terus ada Mas Adam DPUPR. Ini Bapak yang hadir bersama teman-teman semua. Harapan di Forum Non-ASN Kabupaten Cilacap, pertama diadakannya tambahan formasi untuk seluruh non-ASN di Kabupaten Cilacap, khususnya formasi tenaga teknis. 2, pengangkatan seluruh non-ASN di Kabupaten Cilacap untuk menjadi ASN atau P3K
dari jalur afirmasi, terutama yang mengabdi sudah lama, Pak, di atas 10 tahun, itu mungkin usianya sudah untuk IT kurang memenuhi syarat, Pak. Jadi kurang paham tentang IT, sehingga teman-teman yang sudah senior yang sudah mengabdi di atas 10 sampai 15 tahun minta ada permohonan juga pengangkatan P3K jangan sampai diabaikan. Terus perubahan kriteria pendataan non-ASN tahun 2022 sehingga dapat mengakomodir semua non-ASN yang ada, termasuk driver, keamanan, kebersihan, pegawai Badan Layanan Umum (BLUD) atau jasa pemungut retribusi. 4. Penambahan peta jabatan yang dapat diisi oleh seluruh non-ASN sehingga seluruh kebutuhan instansi pemerintah daerah dapat terpenuhi. Selanjutnya mengakomodir kebutuhan jabatan atau formasi yang dibutuhkan di masing-masing OPD atau kecamatan. Nah, untuk ditinjau kembali terkait kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di seluruh lingkungan instansi pemerintah pada tahun 2023 serta kebijakan terkait perekrutan tenaga driver, keamanan dan kebersihan melalui sistem outsourcing. 7. Penambahan alokasi anggaran belanja pegawai untuk calon PNS maupun P3K tahun 2023. Dan satu harapan lagi, Pak, kalau bisa pengangkatan tes P3K khusus untuk tenaga non-ASN yang sudah mengabdi, Pak. Jadi tidak untuk terbuka untuk umum, sehingga teman-teman yang sudah mengabdi juga punya kesempatan untuk mengikuti tes P3K tersebut. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan ya, nanti beberapa kali secara teknis mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman kami. Mohon Bapak bisa mengatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan selamat pagi yang saya hormati Asisten Liga, ada Kepala Badan Kesbang, juga Kepala Satpol PP, juga dari BKD, Mbak Nureli, dan yang saya cintai, saya banggakan forum non-ASN Cilacap Fornas Cap ini vaksin bersama teman-teman. Bahagia hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah sampai kapan. Tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Atas kasih dan karunia-Nya kita masih bisa silaturahmi pada siang hari ini, tidak boleh suatu apa. Saya pertama terima kasih. Saya juga mau curhat. Saya mengabdi di Cilacap itu dari tahun 2007 tanggal 19 November sampai menjadi wakil bupati 2 tahun, menjadi KLT 1 tahun, bupati 2 tahun. Tahun 2012 saya maju pilih kembali sampai 2017 dan di demo karena harus maju lagi. Alhamdulillah besok kurang dari ini tinggal 60 hari lah, di 40 hari lagi, 40 hari lagi juga saya pensiun. Nah, pensiun besok tanggal 19 November. Dan saya juga mau jalan saya dari Pendopo sampai ke Majenang 88 kilo. Kalau pemimpin kan datang dan pergi, saya besok datang kemarin karena saatnya pergi, jadi going home. Nah, besok pulang ke keluarga. Nah, saya bebas, tidak punya lambang di pundak, tidak membebani lambang negara, tapi saya pulang ke keluarga. Yang kedua pulang ke Rahmatullah, di
masyarakat. Ketiga alhamdulillah husnul khotimah. Ya karena saya sekarang di usia 67. Usia 67 itu bukan usia muda lagi. Ini teman-teman saya itu kemarin saya datangi sama teman-teman kuliah saya di Bandung. Hari kemarin datang, ada yang kaki dari seret, ada yang pakai roda, giginya pada ompong, kotak, ini. Tapi alhamdulillah saya masih satu hari, setiap hari saya 10 kilo saya jalan sehat. Alhamdulillah. Besok meninggal pun saya nggak sakit, jangan sakit. Meninggal. Nah, pertama saya terima kasih saudara-saudara sekalian telah sama-sama kita membangun Cilacap yang kita cintai. Jadi membangun Cilacap itu menjadi pelayan di rumah ada banyak melalui, ada yang dulu kalau saya ingin membangun Cilacap ada 2 jalur, yaitu melalui legislatif atau eksekutif. Saya melalui eksekutif, yaitu menjadi wakil dan menjadi bupati. Tapi membangun Cilacap itu juga ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, swasta, termasuk yang saudara-saudara sekalian tadi sebutkan, ada tukang nyapu, ada tukang bersih-bersih, ada tukang supir, ada juga nyapu jalan, dan itu salah satu. Jadi itulah bagian tim. Akhirnya membangun Cilacap yang kita cintai adalah tim. Tim itu artinya dari kata T, together. Together itu harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu empati, bisa kerja di mana saja, diterima di mana saja, kapan saja. Kerjanya itu ya gimana saja, karena empati. AA itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ada yang mengklaim, ini contoh aja. Yang penting, yang paling penting itu saya dalam hidup ini mata. Saya bisa melihat, bisa apa? Nah, itu melihat. Si kaki itu fokuskan tadi saya. Coba kalau saya nggak bisa jalan, kamu mau apa? Wah, mengklaim. Terus ada penting lagi, saya tangan mengklaim. Wah, saya kalau nggak ngambil mau apa? Mulut juga protes. Nah, tapi ada yang diam-diam, nggak mau ngomong. Yang kamu bolehlah semua mengklaim. Sangka saya tidak mungkin apa? Maka anggota tubuh apa itu? Dubur. Coba kalau saya ngomong, kamu banyak makan, mau kemana kamu? Jadi itulah baik. Jadi M itu mutual respect. Artinya hadam itu menjadi salah paham, kecemburuan, dan tapi itu memang itulah yang ada itu seperti itu. Tapi kalau itu sudah menjadi tim satu kebersamaan, ya akan menjadi baik. Nah, jadi saya gambarkan yang dari forum non ASN Cilacap ini kan sebetulnya bagian dari tim tadi. Cuma saya mulai yang saya sangat membesar cerita. Dulu saya di tahun 2009, saya baru saja menjadi PLT, itu ada harus yang sudah waktu itu 5 tahun ya, 5 tahun. Itu semua harus habis. Saya itu sempat nangis ketika saya debat waktu itu masih PKD itu Pak Tarjo. Aku undang, Jo, karena dia lebih muda dari saya, Jo, coba yang kurang sebulan, apalagi 2 minggu seminggu dijadikan. Tapi semua ngorok itu, wah aku nggak berani. Nah itu nasib itu loh, kamu nasib gimana? Nasib itu nasib daripada saudara-saudara kita yang apalagi udah ada
yang 10-15 tahun saya ingat itu. Waktu itu ada anaknya Bukati itu Quran seminggu, ada yang 3 di Sampang itu ada Quran berapa hari. Wah, ada banyak yang saya. Tapi saya tidak bisa menandatangani, tidak bisa itu ketika PKD-nya itu nggak bisa ini. Nah itu, maka saya PKD ini harus ke sini. Nah ini kemudian PKD juga lagi berjuang di sana di Semarang hari ini sama semua itu OPD. Nah jadi saya setiap menteri saya itu selalu dan harus saya pasti menghadap menteri. Menterinya siapapun di Menpan RB itu saya bisa dari siapapun. Nah, untuk siapa? Memperjuangkan orang-orang yang telah membantu saya, telah bekerja sama-sama bekerja di atas yang cita-cita ini. Saya membayangkan ketika saya dulu jadi pengusaha. Begitu jadi pengusaha, lagi dalam pusatnya, saya banyak yang minta untuk menjadi eksekutif di sini. Kaget juga, kagetnya saya pertama terima gaji itu 5.200.000. Terus saya kasihkan istri saya, saya kaget, ya, tipis ini isinya dolar, ya, ini gaji saya 5.200.000. Sampai hari ini pikirannya sama istri saya. Dan gaji selanjutnya sampai hari ini saya nggak ngambil, karena nanti akan menjadi anak yatim. Sampai hari ini nggak ngambil. Tapi saya lagi membayangkan saja gaji bupati ada segini, jadi apalagi yang saya yang ini punya anak, punya istri, punya mertua, punya ini biaya semua. Jadi membayarkan ke saya. Nah inilah dalam hati saya. Saya kalau jadi bupati, waktu itu masih PLT, kalau saya jadi bupati, saya harus perjuangkan saudara-saudara saya yang semua yang tadi yang sudah bekerja bertahun-tahun, yang sudah ini. Secara jujur, banyak dari yang non SN ini justru tenaganya, pikirannya, ininya lebih bagus dari yang lain. Saya akui itu, ya, ini cobaannya. Saya ngomong, kalau kamu ditinggal sama mereka, kamu mau bisa apa? Mau apa kamu? Saya sering ngobrol. Nah maka saya berapa kali ngomong lah, kalau kamu ada rezeki apa-apalah, sisihkanlah untuk mereka. Ya terima kasih. Karena saya datang dari entrepreneur. Pertama, otak saya adalah mindsetnya adalah saya udah investasi dalam entrepreneur, dagang. Saya nggak pernah berpikir menjadi ASN, termasuk anak-anak saya nggak ada. Saya nggak boleh. Kamu harus jadi pengusaha. Dari semua anak-anak saya belum dari sekolah. Pernah ada yang masuk, saya nggak boleh terusin. Nggak boleh kasih kesempatan. Nah, berpikir saya kan ASN saya hanya pengusaha. Jadi saya keluar dari sini, besok saya nggak miskin. Bukan maksudnya miskin, harta. Saya nggak miskin itu, saya pasti kerja. Artinya miskin itu saya kerja apa saja, karena saya sudah investasi di otak saya. Kedua, investasi pada siapa? Yang belum, pada kedua orang tua, kesepuan, pada invest. Yang mereka itu telah membesarkan kita, mendidik kita, ini kadang-kadang kan lupa juga mereka yang sudah jadi usia hadir. Nah yang ketiga, investasi kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah membantu kita, membesarkan kita, itu kita nggak ada investasi, nggak ada lah kata terima kasih, nggak ada malah. Nah saya tadi dengan Pak Udin menyampaikan seperti itu. Saya juga merasa itu
berkata juga. Karena apa? Dengan tadi ngomong mengaturkan, mereka coba kalau tidak ada supir, tidak ada tukang sapu, tidak ada tukang nyuci, tidak ini, seperti apa Cilacap ini di kantor-kantor ini seperti apa? Coba supirnya mogok, mogok, coba ini, nah ini, nah maka saya minta ya Pak Asisten, ini nanti untuk apa? Apa yang tadi dikeluhkan atau yang diminta, ini harus diperjuangkan betul. Nah, saya perintahkan ini langsung, saya perintahkan Kepala BKD nanti ini untuk segera ditindaklanjuti. Masalah nanti sukses tidak sukses, kita udah ikhtiar, saya udah usaha, dan saya harus ini. Jadi bukan nanti, tapi harus sekarang dibuat, besok harus diantarkan ke sana. Kalau sekarang Bupati harus ke sana, saya kawal. Kayak kemarin kita kawal, apa itu semua, saya kawal itu ke sana. Nah, tapi selalu dalam perjalanan kemarin di tahun 2009 sudah selesai, saya pikir gak ada lagi. Di tahun 2012 ada lagi, di tahun ini ada lagi. Kenapa? Ada lagi, kenapa? Terus Pak Nurhadi ngomong, kan wonten pensiun, wonten niki, terus nggak bisa selama masih ada pemerintahan, kita itu masih membutuhkan. Nah ini, jadi Pak Anas, ini teman saya, dia ini dulu karena tak ajak semua temannya Pak Anas itu, semua ya dengan itu, supaya apa? Belajar di mall Pak, mall pelayanan publik. Sudah aja, saya teman dengan dia dari Akasi. Dulu ketua Akasi, saya membantunya dia sebagai direktur apa. Dan waktu kemarin di apa itu SKPP, LKPP, saya ke sana dan saya masuk rumah, saya ada foto-foto. Teman baik dengan saya, istrinya jadi bupati. Baik hubungan itu. Saya karena saya ini teman baik, ya kan jalur ini mau saya untuk curhat-curhat dengan nanti akan saya sampaikan. Nanti besok saya ketemu, nanti telepon apa-apa. Kemarin saya ketemu, kalau kemarin ketemu nih dengan kemarin saya ke kantornya, sebetulnya nggak apa-apa. Dan dengan yang terlambat ini ketemu dengan saya. Kemarin saya habis acara dengan Presiden, saya ketemu, Mas selamat ya. Oh ya, mau pensiun nih, 2 bulan lagi ya. Main silaturahmi kan nggak usah. Nah, tapi nanti sebelum pensiun ya Pak, kalau cepetan dibuat itu apa yang membuat benar-benar tadi. Nah, iya, makasih ke saya selama ini. Tetap silaturahmi, jaga kesehatan, penting sehat ya, tapi jangan kendor lah kalau seperti itu. Nanti saya lagi minta ke kepala OPD, kepala dinas untuk memperhatikan, jangan hanya diperhatikan oleh pemerintah pusat, tapi perhatian dari teman-teman kita yang telah membantu kepala OPD. Coba situ nanti ini kalau ini hilang, disangka tadi ada penghapusnya, hilang, kolak loh Pak, kolak nggak? Kolak. Nah, itu nanti mau kan tuh seperti itu apa yang tadi di ini. Saya yakin lah nggak sampai apa dihapus seperti itulah. Walaupun pasti ada jalan keluar, pastilah. Seperti apa ada jalan keluar? Panas kan orangnya orang desa lah kayak saya, kayak gitu. Karena dia pernah menjadi bupati 2 periode, dia tahu persis apa sih yang ada di kabupaten itu sebetulnya apa. Nah ini nanti yang akan saya mudah untuk bercerita ini. Mas kamu bayangkan lah, kamu kan pernah jadi bupati. Aku harus ngomong gitu sama dia ya. Jadi ini aturannya semua dari pusat Pak. Kalau bisa saya membuat aturan, mungkin aturannya akan beda. Kalau saya membuat aturan, tapi aturannya dari pusat. Jadi
apa yang bisa diambil oleh saya, yang kebijakan kemudian diambil saya untuk kepentingan jenengan saya akomodir. Tapi kalau untuk kantor pusat kan harus surat dan disampaikan ke pusat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Jadi intinya seperti inilah Mas ya, kami sampaikan oleh Pak Bupati. Memang pemerintah pusat membuat aturan melarang daerah instansi pemerintah baik daerah maupun pusat untuk mengangkat tenaga honorer, ya kan? Sudah ada peraturannya itu. Tapi di sisi lain itu dibutuhkan tenaganya. Kalau nggak ngangkat nanti Pak Bupati kan sampaikan kolak. Jadi mengangkat saja sudah keliru, dan mengangkat dengan jadi tenaga honorer saja sudah keliru sesuai aturan. Tapi memang dibutuhkan tenaganya, dan itu mungkin tidak hanya di Cilacap, hampir terjadi di instansi pusat maupun di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang tidak konsekuen dengan aturan itu kan, karena terus orang udah ngangkat tapi si pensiun udah diganti gitu kan sulit. Nah akhirnya Pak Bupati termasuk Pak Bupati Cilacap masih memberikan peluang kepada OPD untuk menyiapkan tenaga-tenaga non ASN. Jadi memang ini sudah mati. Dengan kondisi ini kemudian ada kita supaya data ya Pak Deli ya, dengan surat Menpan yang 22 Juli ya, 22 Juli 2022 agar mendata. Hasil pendataannya sudah disampaikan, kemudian seluruh Indonesia menjadi gejolak juga ya, karena mungkin Pak Menpan juga kaget ternyata 2 juta lebih yang terdata, di sisi lain di daerah 2 juta PW urung terdaftar KB kan gitu ya kan, dari angkatan 2 juta 700 kalau nggak salah, kaget pakai teman itu saja di daerah masih ada yang belum terakomodir. Tahap pendataan ini sekarang diuji publik ya Pak ya. Ya pada saat tahap uji publik sampai dengan tanggal berapa, silakan mungkin dilihat itu di situ nanti teman-teman di uji publik. Tapi prinsip Pak Bupati akan berusaha semaksimal mungkin Pak Kepala BKD tadi supaya membuat permohonan kembali ya ke pemerintah pusat berkaitan dengan ada masukan-masukan. Tapi memang aturan ini semuanya dari pusat ya. Kalau tadi termasuk kita Pak tahun ini mendapat alokasi untuk P3K hanya 60 tenaga teknis Pak. Itu juga pemerintah pusat. Kalau mohon kita ya sebanyak-banyaknya, bukan walaupun APBD berat kayak apa ya, kita memohon khusus tenaga teknis tuh, karena memang dibutuhkan. Ya jujur saja ya Pak Taryo ya, kayak saya juga di kantor, direktur saya juga tenaga non ASN. Teman-teman yang bantu di sini di sekretariat daerah juga cukup banyak dari tenaga non ASN. Pak Bupati setiap hari juga ketemu dengan mereka-mereka. Ya harapannya beliau pengen mengusulkan, tapi itu kan usaha ya. Tetap keputusan ada di pemerintah pusat. Tapi undang-undang ini tadi sudah diperintahkan Pak Bupati kepada Kepala BKPD untuk disampaikan nanti surat ke pemerintah pusat bahwa kondisi di real di daerah ini tenaga-tenaga non ASN ini sangat dibutuhkan. Tadi kan menurut kalau tidak jadi P3K ya biarkanlah kami tetap menjadi tenaga honorer, tapi tidak diberhentikan kan gitu kan. Terakhirnya kan gitu. Ya Mas Rocky ada tegang gitu Mas Rocky ya. Ini tantangan Pak Bupati jalan ke Mas Benang harusnya dengan Hindu itu butuh kuat gitu. Harus kuat. Iya, petinju kalah sama Bupati gitu. Saya kira itu lah ya. Jadi intinya sudah kami terima lah, dan surat ini juga sudah kita baca, kita pelajari. Jadi tapi dengan terus jangan memaksakan ya, memaksakan, karena semua ada aturan main. Ya. Jangan sampai nanti Pak Bupati ya menjadi salah, itu juga kita tidak ingin seperti itu, kan seperti itu. Pak Taryo ada tambahan kalian? Pak Nurani? Cukup? Oh ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap, yang kami hormati Bapak Asisten 3, Bapak Kepala Badan Bank, yang kami hormati Kepala Satpol PP, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Dari penjelasan Pak Bupati dan penjelasan Pak Astida, saya kira sudah terjawab ya Mas ya? Sudah terjawab dengan singkat padat
Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait data bahwa sesuai dengan perintah Bupati agar teman-teman non-ASN semua didata, kami telah menindaklanjuti dengan aplikasi yang sudah disiapkan yang namanya SICAPNONA, Sistem Informasi Capnona. Artinya sudah kami data dan pada saatnya ada perintah kami sudah menyiapkan data-data teman-teman sekalian. Hanya mohon untuk dapat diisi dengan sebaik-baiknya dengan data-data yang akurat. Data terakhir ASN SICAPNONA itu pada tanggal, maksud saya pada bulan Desember itu tercatat 9.399 dan pada tanggal 16 September tercatat 6.503. Artinya sudah ada 2.800-an lebih ya yang diangkat menjadi ASN, baik itu mekanisme CPNS maupun P3K. Kemudian hasil pendataan saat ini itu sudah terdaftar sekitar, ini mohon maaf berdasarkan surat Menpan 1511 yang tadi disampaikan dengan 5 persyaratan itu 4.109. Jadi memang kalau dihitung-hitung 6.000 dengan 4.000 berarti masih ada selisih sekitar 2.000-an. Mungkin ini termasuk teman-teman yang 3 kategori itu yang diusulkan menjadi outsourcing gitu ya, tenaga pengukur dan lain-lain. Jawabannya itu sudah jelas di Pak Bupati ini dan mudah-mudahan nanti akan ada keberhasilan. Ini tentu upaya dari Pak Bupati beberapa kali mengirim surat ke Menpan untuk pengangkatan khusus tenaga non ASN menjadi ASN, baik melalui mekanisme P3K maupun mekanisme CPNS. Terakhir surat itu Pak Bupati mendatangani yang Februari 2022. Itu ya Pak, ya, kira-kira seperti itu sebagai tambahan dari kami. Mudah-mudahan dari 6.503 ini nanti semuanya bisa terakomodir sesuai dengan kebijakan dari pusat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu ditambahkan bahwa pendataan ini belum pada kebijakan pengangkatan gitu ya Mas, tetapi masih pada pemetaan. Mudah-mudahan nanti betul-betul terpetakan sesuai dengan jumlah terus kebutuhan per instansi, yaitu baik kesehatan, guru maupun tenaga teknis di OPD, dan dari situ mudah-mudahan ada kebijakan. Hari ini Pak Kepala Badan juga sedang mengikuti rapat terkait dengan teman-teman sekalian. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan progres penanganan CASN ASN non ASN yang dari 9.300 alhamdulillah sudah terangkat 2.800-an lebih dan 4.000 lebih juga saat ini sudah terdata uji publik. Tadi Mas Mudin menyampaikan mungkin ada yang seharusnya terdata tapi tidak terdata, segera cek di situs BKD tanggal 7 terakhir. Kalau kurang 1 tahun kayaknya belum bisa Mas. Kita usulkan saja. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk atau kemudian yang tidak sesuai dengan surat nanti akan dibuat usulan oleh Pak Bupati agar dipertimbangkan. Dan jawabannya seperti apa? Karena dari Pak Bupati kan kewenangan ini ada di pemerintah pusat. Kalau memang cukup dengan peraturan Bupati gitu mengatakan mungkin sudah selesai problem dari kita. Saya kira itu ya dengan teman-teman sekalian ya. Dan mungkin tadi Pak Bupati untuk menyampaikan beberapa. Terima kasih. Jadi saya pesankan pada Pak Asisten dan Kepala PD yang terkait. Nanti kalau bisa jangan ada yang ketinggalan lagi. Itu di sisi baik itu yang masih sudah masuk atau yang belum masuk. Yang belum masuk pun nanti harus itu dari ya di data di masukin untuk diusulkan. Yang karena Pak, ya namanya usaha ada di jangan sampai yang ini bisa diangkat, ini tidak, itu yang nanti rasa keadilan kan penting itu rasa keadilan. Saya minta seperti itu. Jadi hari ini saya harus kembali kemarin
Ya, aku mau sama dengan Imam. Aku mau menyampaikan terima kasih karena ini penting ini ngasih orang. Mungkin kalau untuk hidupnya dengan saya nggak masalah. Dengan dia minta ke saya maka saya kasih. Tapi kalau harus hidupi anak istri itu aja kan juga. Ya saya kira demikian, kita akan berusaha terus dan harus terus nanti disampaikan. Saya minta ke PKD dan saya ucapkan terima kasih ya. Nanti silaturahmi harus tetap nggak apa-apa walaupun nanti saya pensiun, tapi saya sih tetap berjalan. Terima kasih, mohon maaf bila saya selama 15 tahun bekerja di sini banyak yang kata singgungan lain-lain ya, mohon maaf lah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Fornajab, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Asisten 3, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang sudah mau menerima potensi kami, menerima unek-unek kami, sehingga Pak Bupati juga merespon baik apa yang menjadi unek-unek kami bisa disampaikan kepada pusat. Izin kalau diperkenankan nanti surat yang dilayangkan kepada pusat, kami minta Bapak buat bukti pada teman-teman ASN bahwa kami sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman. Terus satu lagi Pak, adanya forum non ASN Cilacap, kami mohon untuk tidak diintervensi. Kami hadir bukan untuk menjadi membuat oposisi pemerintah ini tidak membuat baik-baik. Kita hanya membentuk sebuah wadah untuk silaturahmi teman-teman ASN satu Kabupaten Cilacap. Karena ada teman-teman kami yang ada yang dilarang, ada yang tidak, sehingga menimbulkan banyak kegelisahan juga teman-teman. Artinya kita tidak akan melakukan sesuatu di luar jalur. Kami akan melakukan sesuai dengan jalur, kami taat dan aturan karena kami semua masih bagian dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan penjelasan jawaban dengan cukup bangga, dan terima kasih Pak Udin dan teman-teman sekalian. Ya, saya mohon dengan hormat tetap bekerja sebagaimana biasa melaksanakan tugas-tugas di kantor ya, karena memang pandangan dibutuhkan lah ya, di kantor masing-masing. Kemudian berkaitan dengan dinamika dalam organisasi itu hal yang biasa Mas ya. Yang penting kompak dalam rangka mendukung pemerintahan di Kabupaten Cilacap di samping mengusahakan peningkatan kesejahteraan masing-masing dari teman-teman anggota. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan mohon maaf yang besar-besarnya apabila kami mewakili Pak Sekda, karena Pak Sekda sedang ditugasi Pak Bupati ke Bali, dan beliau memang pengen ketemu dengan teman-teman sekalian sehingga yang di Bali Rapor Nasional ditugaskan kepada Pak Sekda. Apabila dalam menerima banyak hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang kurang pas, mohon untuk dapat dimaklumi. Nanti Mas Beli, permintaan dari Mas Budi nanti mungkin setelah surat itu ya bisa dikopikan atau apa untuk bukti bahwa Pak Bupati sudah menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh teman-teman sekalian. Tapi memang keputusan tetap ada di pemerintah pusat. Terima kasih, dan mari kita akhiri bersama-sama pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.